Halo Sobat Tani, dimanapun berada. Saat ini saya akan berbagi pengalaman sedikit bagaimana cara memilih bibit dan cara proses bibit itu sendiri. Tapi jangan lupa, demi kemajuan channel ini, di subscribe, like maupun komen. Kalau menurut Sobat Tani sekalian seperti apa, tapi khususnya bagi para pemula, saya akan berbagi tutorial sedikit. Ini usia jahe merah yang saya jadikan bibit ini berusia 10 bulan. Sementara saya pribadi memiliki prosedur tersendiri untuk menjadikan benih itu layak saya gunakan sebagai benih. Yang pertama usia, kemudian yang kedua keadaan dari jahe itu sendiri. Jadi yang pertama usia itu minimal itu 10 bulan untuk dijadikan benih, sementara maksimalnya itu 1 tahun 2 bulan atau 14 bulan. Nah Sobat Tani, untuk proses tanam rimpang saya menggunakan benih yang saat ini usia 10 bulan. Sementara ada juga para petani yang menggunakan benih kurang dari usia 10 bulan dengan caranya tanam tunas. Tapi saya untuk menggunakan benih ini untuk proses tanam rimpang. Nah prosesnya seperti apa saya akan tunjukkan. Nah Sobat Tani, jadi nantinya akan jadi seperti bagian seperti ini yang saya pilah, kemudian ada juga bagian seperti ini. Kenapa saya harus sendirikan? Yang ini yang jelas benih yang saya pilah jadi unggul, sementara untuk benih yang satu ini nantinya bisa juga dalam keadaan terdesak untuk dijadikan benih. Prosesnya seperti apa saya akan tunjukkan. Nah tentunya yang tunas akhir seperti ini harus dipatahkan. Ini ya Sobat Tani, tunas akhir seperti ini harus dipatahkan karena ini masih terlampau muda. Saya sendirikan jadinya seperti ini, sementara yang ini jadinya seperti ini. Seperti ini prosesnya. Jadi yang dipatahkan adalah setiap ruasnya. Ini sudah usia dewasa ya, jadi dia sudah mati tunas. Jadi pangkal tunasnya sudah terlepas dari pangkal rimpang. Jadi saya mematahkannya setiap ruas. Jadi saya mematahkannya setiap ruas karena untuk benih yang ada kita harus begitu efisien ya untuk proses pemataan benih. Kalau ada Sobat Tani yang maunya 2 ruas tidak masalah, tapi sebaiknya 1 ruas saja. Kenapa 1 ruas? Karena untuk 1 ruas sama 2 ruas, 1 ruas ini sama 2 ruas ini jika dipisahkan ini bisa tumbuh berkembang secara maksimal. Kenapa? Kalaupun Sobat Tani berkesimpulan saya maunya 2 ruas, sebetulnya ketika ditanam 2 ruas maupun 1 ruas seperti ini tumbuhnya akan sama. Jadi tumbuhnya sama di dalam setiap lubang, maksimalnya itu perkembangannya ada yang diameter pertumbuhannya nanti itu ada yang sampai 30 cm, lebih kurang 30 cm. Jadi diameternya dalam
pertumbuhannya nanti maksimalnya itu misalkan dia 30 cm, untuk radius perkembangannya satu ruas ini dengan dua ruas ini sama. Jadi lebih irit ya, tentunya saya harus mematahkannya ini supaya bisa menjadi 2 atau 3 kumpulan. Nah seperti itu ya Sobat Tani. Nah kembali saya mau menunjukkan sedikit untuk yang masih muda, masih berwarna putih seperti ini. Ini warna putih ya, untuk seperti ini tadinya. Yang ujung-ujung ini ya Sobat Tani, hasilnya seperti ini. Ada pertanyaan, ini bisa dijadikan benih tidak? Kalau saya pribadi, ini bisa dijadikan benih lewat proses. Jadi caranya seperti ini. Ketika Sobat Tani memilahnya menjadi 2 bagian, yang diunggul siap tanam seperti ini, yang tunas mudanya seperti ini, yang ini harus diangin-anginkan terlebih dahulu. Kenapa harus diangin-anginkan? Karena nantinya kita akan menunggu seperti ini dia Sobat Tani. Dia akan jadi seperti ini. Ini sudah 4 hari. 4 hari saya angin-anginkan dari setelah proses pematahan rimpang, dia jadinya seperti ini ya Sobat Tani. Ini yang baru dipatahkan berwarna seperti ini. Setelah 4 hari dari ini, kemudian lewat proses diangin-anginkan, dia akan jadi seperti ini. Memang kelihatan dia akan kisut, tapi nantinya bisa juga dijadikan benih. Nah Sobat Tani sekalian, setelah dipatahkan seperti ini dan hasilnya seperti ini, tahap selanjutnya adalah ini yang harus jadi perhatian dan harus diingat, bahwa benih setelah dipatahkan yang unggul, yang seperti ini, yang jenis seperti ini, kita juga harus angin-anginkan. Diangin-anginkan, dilepas di lantai, tapi ruangan terbuka ya. Lepas di lantai, curah di lantai, kemudian diratakan, ditipiskan, dan itu tidak boleh terkena sinar matahari langsung ketika proses diangin-anginkan. Kenapa? Karena ya nantinya tujuan kita adalah untuk semacam patahan ini kan termasuk lukaan baru. Jadi ini luka baru untuk benih, kita harus mengangin-anginkannya untuk supaya memperoleh untuk hasil-hasil patahan ini menjadi kering. Nah, untuk proses diangin-anginkan itu ya relatif ya Sobat Tani, tergantung masa kapan Sobat Tani untuk rencana penanaman. Tapi ya maksimalnya dia 1 minggu. Setelah proses diangin-anginkan, tentunya tahap selanjutnya adalah bisa juga langsung dipacking di karung, atau bagi Sobat Tani yang rencana untuk semai silahkan. Tapi prosesnya harus dianginkan. Dengan catatan tidak boleh dijemur di bawah terik sinar matahari. Kenapa? Takutnya bakal calon tunas seperti ini dia akan mengering dan bahkan mati. Ini kan bakal tunas. Jadi jahe merah itu dia pasti akan tumbuh pada bagian-bagian yang seperti tanduk seperti ini. Ini bakal tunas ya Sobat Tani, ini bakal tunas. Dia akan tumbuh di sini, bukan di bagian-bagian yang licin seperti ini. Kemudian ada satu trik saya juga mau berbagi. Ketika Sobat Tani kekurangan benih, maka ada hal yang harus diperhatikan. Ketika sementara proses pematahan, maka disendirikan untuk jahe yang bentuknya seperti ini. Kenapa?
Karena demi penghematan ini saya mau potong. Potongnya seperti apa saya akan tunjukkan ya. Kalau sobat tani ingin memotong, sobat tani harus memerhatikan mana tanduk. Kalau ini hanya ada dua, satu dua ya. Berarti di sini bakal tumbuh tunas. Ini juga kemungkinan bisa. Tapi ini sudah terlepas patah. Maka untuk penghematan benih nanti, ingat potongnya harus serong, tidak boleh lurus. Kalau lurus pun bisa, tapi takutnya nanti kena yang ini. Jadi kalau untuk proses pemotongan bisa juga seperti ini. Ini untuk penghematan ya sobat tani. Kalau Anda punya benih yang banyak tidak masalah. Tapi jika penghematan misalkan ada 100 lubang, kemudian setelah proses pematahan tinggal 80, 20-nya mau ambil di mana, mau beli jauh, lebih baik kita proses seperti ini. Ini ya. Yang ini ada di sini, yang ini ada ini, yang ini juga ada di sini. Yang ini sini, ini sini, ini sini. Jadi prosesnya seperti ini. Potong miring ya. Oke sobat tani, demikian untuk tutorial kali ini. Terus ikuti saya di Stanley Pangau Farm, karena saya akan terus berbagi secara langsung pengalaman-pengalaman saya, dan semoga itu bermanfaat buat teman-teman sobat tani, khususnya bagi para pemula yang mau tanam jahe merah. Semoga berhasil. Salam sukses. Sukses selalu.